Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wahyu Samperin. Di video kali ini kita akan bagikan proses desain bordir logo di menggunakan software Wellcome. Jadi sebelum kita membordir menggunakan mesin CNYS 960, kita harus siapkan file yang kita desain menggunakan software Wellcome di komputer. Jadi kalau tulisan dia bisa langsung, tapi biasanya kami tetap desain di komputer, kemudian nanti di save ke flash disk baru dimasukkan ke mesin bordirnya. Jadi untuk beberapa mesin bordir biasanya ini harus filenya harus sesuai dengan yang disupport oleh mesinnya. Contohnya di mesin CNYS 960 ini kita save as filenya atau support filenya untuk yang Tajima DST. Jadi kita bisa save di Tajima DST baru bisa terbaca oleh mesinnya. Oke, untuk teman-teman yang sedang mencari caranya, mungkin ini masih belum lengkap karena masih menggunakan HP. Mudah-mudahan next bisa langsung videokan di layar komputer ya, di layar monitornya. Oke, pertama kita buka dulu Wellcome-nya. Ini Wellcome-nya kita buka, dan kemudian nanti kita buka ini karena saya belum bisa menggunakan Wellcome secara keseluruhan, jadi ini saya combine sama Corel ya. Mungkin ada cara yang ini langsung di Wellcome semua, tapi karena saya belum familiar jadi saya combine sama Corel. Nah, ini file yang sudah kita trace di Corel, kemudian nah ini kalau memang dia berlubang secara terpisah, kita harus pisahkan dulu, harus di trim dulu, dibolongin dulu gitu ya, atau di weld atau digabung seperti apa, jadi itu bisa jadi satu gitu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian jika sudah berbentuk vektor, itu baru kita copy paste langsung di lembar kerja yang ada di Wellcome ya. Nah, ini dia lembar kerjanya, kotak-kotak seperti ini. Kemudian kita masuk ke mode grafik. Jadi di Wellcome itu ada dua mode. Di bagian atas ada mode embroidery, kemudian satunya mode grafik. Nah, yang mode grafik ini kita masih bisa edit, misalnya ada yang harus diperbaiki. Setelah itu nanti langsung ada tulisannya di atas convert. Nah, klik aja convertnya, kita akan kembali ke lembar kerja embroidery kita, dan logo kita itu sudah dalam bentuk contoh tusukan bordir seperti ini ya. Jadi sudah sudah ada gambarnya. Nah, di sini kita akan perbaiki misalnya ketebalan atau kerapatan dari jarak benang ya. Jarak benangnya misalnya akan kita rapatkan lagi, berarti kita harus tambah, misalnya di situ ada tulisannya spacing gitu ya. Nah, bisa kita tambah atau kita kurangi, sesuaikan sama keperluan. Kemudian untuk jenis tusukannya, kita akan bedakan jenis tusukannya ya, di bagian belakang dengan di bagian depan. Nah, ini kita nyebutnya tatami. Kemudian yang yang bergerak halus, arahnya halus itu kita sebutnya satin. Nah, cara merubahnya itu biasanya kita klik aja ya, kita klik, kemudian nanti kita pilih di bagian kanan itu ada fill, ada tulisannya fill, berarti isi. Nah, itu nanti kita pilih yang mana gitu ya, yang jadi yang kita pilih, model tusukan yang kita pilih. Nah, seperti ini. Nah, untuk setiap grade, untuk setiap ukuran itu dia per senti, jadi ukurannya setiap kotak itu 1 senti. Kalau misalnya ini logonya kebetulan saya buat 6 cm kali 6 cm karena bentuknya hampir kotak ya.
walaupun ada lebih sedikit. Kemudian itu ada garis jahit luar, itu didesain juga untuk karena ini bordirnya langsung ke baju, jadi nanti kita nggak jepitkan baju di pemidangan, jadi kita gunakan garis luar yang berbentuk ini ya, jahitan besar lebar-lebar. Oke, file logonya sudah selesai. Nah, ini ada tambahan tulisan di bagian bawahnya. Nah, di bagian bawahnya itu ada tulisannya Komite Keperawatan ya. Kita klik aja yang ada tulisannya gambar A itu ya, gambar A. Ada tulisan huruf A icon sebelah kiri itu untuk teks. Jadi kita ketik aja apa yang akan kita masukkan. Kemudian kalau belum muncul jenis bordirannya itu kita tekan G di keyboard, dia akan berubah menjadi model bordiran ya, berbentuk seperti benang-benang seperti ini. Kemudian jika masih dalam bentuk kondisi dia jenis jahitannya berbeda, itu bisa diganti di fill tadi ya. Kita klik fill, nanti di sebelah kanan kita klik fillnya, kemudian kita rubah sesuai yang kita inginkan. Nah, ini bagian tulisannya ini sekitar 1 cm kali 8, kemudian bagian logonya itu berukuran 6 kali 6 cm. Nah, oke. Nah, ini kita pilih fontnya juga, fontnya misalnya mau bentuk font apa gitu ya, ini kita pilih dulu. Oke, kalau sudah dipilih nanti kita bisa save filenya ini dalam bentuk Tajima DST ke flash disk dan siap dibordir. Nah, sekian ya untuk informasi ini berbagi pengalaman proses bordir proses desain logo untuk bordir di mesin CNY E960. Dan ini bisa disesuaikan dengan keperluan dari mesin yang kita miliki. Misalnya ada teman-teman yang ininya keperluannya berbeda ya, tapi ini CFS-nya banyak pilihannya, jadi nanti bisa disesuaikan dengan keperluan yang memang diperlukan sama mesinnya. Oke, mungkin next kita buatkan tutorial yang lebih jelas karena ini menggunakan HP. Jadi kurang terlihat ya toolsnya dari Wilcom, tapi misalnya kalian punya dan kalian bisa sambil melihat gitu ini fungsinya apa gitu ya, bisa sambil dicoba gitu ya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua yang memang sedang mencari informasi untuk proses desainnya seperti apa, atau misalnya ada yang belum terbayang. Nah, ini dia ya. Nah, untuk softwarenya sendiri ini tidak didapatkan gratis ya, kita harus membeli softwarenya ini. Dan kita saat beli mesin itu tidak langsung dapat softwarenya, jadi kita harus membeli dulu. Kalau sudah ini nanti baru bisa digunakan ya. Oke, sebenarnya bordir langsung tulisan lewat mesin bisa ya, cuma karena saya masih belum familiar sama penggunaan ininya ya, penggunaan toolsnya di mesinnya, jadi lebih banyak didesain menggunakan komputer baru dimasukkan ke dalam mesin bordirnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa langsung menggunakan mesinnya ya malah itu nggak terlalu repot ya, sebenarnya nggak terlalu repot, harus desain di komputer. Oke, mungkin sekian ya informasi di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.